Apa sih sebenarnya arti hard water dan soft water? Karena ini menurut gue banyak banget, especially di koi yang kayak yang nggak ngerti arti hard water, soft water, terus habis itu jualan produknya mengarah ke soft water gitu. Kayak contoh misalnya, oh ini kalau kita berikan air rasiin gitu, air gue lebih soft gitu. Atau bikin air terjun, air gue lebih soft gitu. Nggak bisa gitu. Nanti gue akan jelasin kenapa. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini realitanya, semua ini ngomongin tentang mineral sama yang namanya big element. Cuman cara simpelnya adalah, nih kalau mau turunin yang bener beginilah. Oke? Kalau lu mau main turunin pH doang, lu bisa pakai media lah. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back again to our channel. Jadi di channel kita tuh masih banyak banget yang channel setting ataupun yang lebih seru-seru. Jadi buat kalian yang mau nonton settingan bisa nunggu di video berikutnya. Tapi buat teman-teman yang mau belajar, jadi gue balik lagi Niko bersama gue Niko dari Jafarif. Gue hari ini mau ngomongin lagi di air tawar, especially air tawar, nggak di air laut secara general, masih belum spesifik kita. Jadi hari ini gue mau nge-break mitos mengenai pH, soft water atau hard water, karena menurut gue banyak banget yang salah gitu pengenalannya. Sama namanya amonia, apakah efek amonia dari pH dan hard water gitu. Jadi menurut gue ini penting menurut dibahas, oke? Jadi gue mulai dari pH. pH itu sebenarnya simpel. pH itu dari kecil kita belajar bahwa pH yang air yang baik itu orang lu bilang netral atau 7 itu di netral. Habis itu semakin ke bawah dia jadi namanya asam, dan semakin atas dia namanya basah. Oke? Sebenarnya gimana dapetin air asam? Air asam itu lebih banyak terjadi saat tuh hujan, itu asam itu. Kalau basah tuh kayak di laut, karena kaya dengan mineral, dia biasa lebih basah. Jadi basah tuh biasa cenderung di angka 7,8 ke atas, dan asam itu biasa di bawah 7. Oke? Nah, untuk pH ikan air tawar secara general itu kurang lebih di permainan 6,5 sampai 7,5. Of course, ikan yang lebih ekstrim lagi ada seperti arwana ataupun ikan predator yang biasa main di pH yang jauh lebih rendah daripada 6,5. Bahkan di tempat aslinya bisa mencapai di 4,5 gitu. Dan air laut yang lebih ekstrim selalu bermain di angka 8,3 pH ke atas. Jadi alkaline water. Nanti gue akan ngasih tahu kalian kenapa bedanya, oke? Nah, gue langsung ngomong gimana cara adjust pH. Jadi kalau misalnya banyak yang nggak tahu gimana sih cara naikin atau turunin pH, sebenarnya gampang sekali. Naikin pH itu yang lu butuhkan tuh baking soda. Jadi namanya baking soda tuh sodium bicarbonate. Kalsium karbonat tuh jauh lebih rapi ya. Kalsium karbonat tuh kalau lu gongseng si si sodium bicarbonate. Anyway, ini buat naikin pH, oke? Black water kalau lu mau turunin pH, jadi mau lebih ke asam, lu bisa pakai black water. Black water itu seperti menggunakan Azu triple black water, air ketapang. Lu bisa taruhin kayak driftwood. Driftwood itu kayak kayu santigi atau kayu-kayu rasa mala atau sejenisnya. Intinya yang mengandung tanin atau berwarna coklat. Biasanya dia akan menurunkan kadar pH di dalam air. Jadi kalau misalnya lu ada ketinggian pH-nya, lu bisa taruh ini, atau lu bisa beli, of course, media-media bisa menaikkan pH atau menurunkan pH seperti Neo. Dia ada soft untuk menurunkan pH atau hard untuk menaikkan pH, tergantung dari kebutuhan. Oke? Ini udah selesai, gue langsung masuk ke apa sih sebenarnya arti hard water dan soft water. Karena ini menurut gue banyak banget, especially di koi yang kayak yang nggak ngerti arti hard water, soft water, terus habis itu jualan produknya mengarah ke soft water gitu. Kayak contoh misalnya, oh ini kalau kita berikan air rasiin gitu, air gue lebih soft gitu. Atau bikin air terjun, air gue lebih soft gitu. Nggak bisa gitu. Nanti gue akan jelasin kenapa. Oke, jadi balik lagi, hard water. Apa arti hard water? Hard water itu adalah lu memiliki air dengan mineral yang sangat tinggi, sehingga lu memiliki kalsium atau magnesium yang pasti tinggi. Jadi kalsium dan magnesium itu adalah the big mineral. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu bahwa mineral itu dibagi adalah trace mineral dan big mineral. Big mineral itu adalah kalsium sama magnesium, dan mineral kecil itu dianggap sebagai small mineral, ataupun nanti yang lebih kecil lagi jadi trace mineral ya, trace element ya. Oke, jadi itu elemen yang lebih kecil lagi.
Oke, jadi paling kaya pasti di kalsium magnesium, pH cenderung di atas 7 karena saat kalsium lu tinggi, itu tuh biasa dia akan nge-buff KH. Nanti gua akan ngomongin di waktu yang akan datang. Jadi intinya KH kalau di buff, pH pasti lebih tinggi, cenderungnya gitu. Jadi kalau orang bilang kok pH-nya di atas 7 itu bukan hard. Yes, tapi ini biasanya cara ngitungnya begini. Karena kalau misalnya kalsiumnya tinggi, magnesiumnya juga tinggi, ini pasti punya buff KH. KH-nya pasti tinggi. KH-nya tinggi, pH-nya cenderung tinggi gitu. Ini cara bagaimana pH bergerak gitu ya. Jadi hard water jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang pH menjadikan sebuah isolasi buat kita tahu kira-kira ini hard atau soft. Padahal sebenarnya bukan begitu. Betul, bukan begitu. Tapi pemancingnya begini. Oke. Sama soft water tuh artinya mineral lu rendah. Cara ngitung mineral itu gampang, lu bisa pakai TDS meter. Jadi isi di dalamnya kalau rendah biasanya turun ya, kayak RO, reverse osmosis tidak memiliki mineral. Jadi lu bisa bilang reverse osmosis itu 0 TDS sehingga 0 mineral sehingga rendah. pH rendah itu di consider rendah. Itu saat lu memiliki pH 7 atau di bawahnya. Oke, jadi soft water itu kurang lebih karena TDS-nya rendah, biasanya cenderungnya pH-nya 7 atau di bawahnya. Gitu, karena kalsiumnya bisa kebalik, jadi sehingga si KH-nya juga sangat-sangat rendah, KH-nya rendah, pH-nya juga rendah gitu. Oke, jadi ini kecenderungan dari si hard or soft. Cara tesnya yang bener gimana sih sebenarnya? Ada namanya general hardness test, oke, di mana dihitungnya tuh pakai DGH. Jadi kalau misalnya lu hitungannya 0 sampai 4 DGH, berarti lu tuh soft water. 5 sampai 12 DGH itu medium, 12 DGH itu hard. Dulu gue pernah bawa di Salivert General Hard Test, tapi nggak laku di Indonesia. Orang itu masih ngitungnya pakai yang namanya TDS meter. Nggak selalu ya. TDS itu kalau habis artinya air lu juga soft, itu nggak juga gitu. Jadi sebenarnya yang paling bener ngitungin soft ataupun hard tuh pakai ini nih. Alatnya ada, jadi nggak usah kita terka-terka. Oke, cuma kalau lu mau menerka-nerka, inilah kecenderungannya. Oke, jadi kecenderungannya udah jelas ya. Jadi gue udah ulang berkali-kali di sini, gue nggak ulang lagi. Nah, yang gue mau break adalah banyak banget di kita tuh lebih suka soft water. Oke, karena kita rata-rata pemain air tawar itu mainnya dengan ikan yang kayak low pH. Predator di Indonesia sangat digemarin, terus aquascape juga sangat digemarin. Karena aquascape udah pasti pH-nya rendah. Kenapa? Nanti gue akan ngomong gitu. Terus habis itu koi juga orang percaya itu low atau soft water itu lebih baik gitu. Nah, bagaimana cara menurunkan soften your water? Itu adalah mengganti air lu menggunakan RO ataupun reverse osmosis. Kenapa? Karena kalau air lu dari tanah, masukinnya lagi air tanah itu pasti biasanya high mineral. Apalagi air lu jelek, ironnya tinggi, apanya tinggi. Ya nggak jelek sebenarnya, karena high iron itu nanti kita ngomongin plants ya. Mungkin nanti ke depannya gue mulai ngomongin aquascape juga itu. Jadi gimana caranya dia konversi alga lu jadi lebih baik atau tumbuhan lebih baik. Cuman ini cara paling benar adalah menurunkan soft water adalah dengan mengganti air menggunakan RO. Udah pasti turun dah. Karena airnya lu masukin punya 0 TDS sehingga saat lu tuker air udah pasti hilang banyak mineral loh gitu ya kan. 2, lu bisa menggunakan tanah gambut atau kayak kita bilangnya soil atau kata-kata benernya di Inggris tuh peat moss. Oke, peat moss itu banyak digunakan moss pit ya, kayak ada mossnya atau moss yang hancur, whatever lah, itulah pokoknya intinya lu bisa pakai beberapa type of product, cuman bisa pakai soil kayak soilnya si aquascape gitu. Itu udah pasti turunin air. Penggunaan tanah di dalam air itu juga membantu menurunkan soften your water. Oke, jadi kalau orang bilang sama yang paling terakhir itu kita menggunakan cation, which dipakai juga di RO biasanya kan. Dia pakai menggunakan cation buat menurunkan atau demineralization water. Oke. Jadi gue mau kasih tahu faktanya bahwa lu pakai yang namanya bucket shower bisa nurunin, enggak. Naikin aeration ya. Nurunin soften nggak, bullshit. Jadi buat teman-teman yang masih jualan dengan cara begitu, tolong insaf dikit. Itu nggak bisa, oke? Okay? Anyway, soft water itu memang benar kalau misal lo bilang, sekali lagi ulang, soft water itu tidak cenderung ngomongin pH ya.
Jadi belum tentu kalau pH-nya 6,5 soft water lu tuh ada. Tapi kecenderungannya pasti begitu. Karena kalau KH lu tinggi, dia ngebuff terus, kalsium lu tinggi, dia ngebuff terus, atau magnesium lu juga balance sama kalsiumnya, which is relatively high, pH-nya juga susah turun ke bawah. Karena KH-nya tinggi, pH-nya susah sekali turun. Nitrogen, bisa jadi karena banyak organic compound, kadang high organic juga jadi basah sih, ya anggaplah banyak nitrogennya gitu. Jadi bisa aja dia turun nggak? Contoh banyakkan makan nitrogen, dia bisa turunin pH. Tapi yang jelas, kalau misalnya kalsiumnya juga rendah, KH-nya rendah, pH-nya pasti rendah. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini realitanya, semua ini ngomongin tentang mineral sama yang namanya big element. Cuman cara simpelnya adalah, ini kalau mau turunin yang bener beginilah. Oke, kalau lu mau main turunin pH doang, lu bisa pakai media lah, kayak Neomedia bisa gitu. Cuma kalau misalnya lu mau bener-benerin minusin, ini ada caranya. Oke, nah yang terakhir, kenapa gue penting ngomongin dari pH, soft water, hot water, sama pH, terus tiba-tiba langsung ke amonia, karena relevansinya tinggi. Oke, jadi bentuk amonia buat teman-teman yang nggak tahu tuh ada dua. Jadi satu namanya NH3, satu lagi namanya NH4. Karena itu kalau kalian cek test kit, itu nggak semuanya ngomongin NH3. Kalau di air laut itu dibagi dua, pasti. Dia akan tes buat NH3 sendiri atau NH4 sendiri. Kalau di air tawar, banyak kan orang ngomongin total ammonia, yaitu NH3/NH4. Oke, jadi sebenarnya in reality adalah ada dua position, jadi NH3 namanya unionized ammonia, itu very dangerous ke ikan. Habis itu ada lagi yang NH4 atau ion ammonia, ionized ammonia, itu less toxic, ya. Jadi kalau misalnya kalian pas tes, anjir amonia gue 2 gitu, lu tenang dulu. Don't worry so much gitu. Kenapa? Karena NH4 ini sifatnya tidak bisa masuk ke insang, ya. Sedangkan kalau NH3 tuh langsung masuk ke insang. Jadi dia tuh modar langsung karena insangnya ditarget, nggak bisa napas gitu, mati dia. Sedangkan NH4 itu dia nggak bisa masuk ke insang. Oke? Nah, bagaimana caranya dapetin NH4? Nah, ini lebih unik lagi. Ternyata pH 6 sampai 6,8 itu lebih cenderung memiliki yang namanya ionized ammonia atau NH4. Dan pH di atas 7,5 itu lebih cenderung mengeluarkan NH3. Bedanya cuma satu hidrogen atom sebenarnya. Tapi yang satu bunuh banget, yang satu masih sangat cenderung relatively aman. Oke? Nah, tapi apakah gua rekomendasi di 6? Enggak. Gua rekomendasi paling mentok di 6,5. Itu menurut gue buff paling rendah dari sebuah pH. Below that itu menurut gue juga not necessary good. Karena lu punya bakterial juga kadang-kadang nggak function well di sana gitu. Jadi of course 6,8 idealnya ya lu punya 6,7, 6,8 sampai 7,2 itu menurut gua udah very ideal tuh. Ideal sekali buat ikan. Oke, jadi caranya gimana cara menstabilkan pH? Gua ada tipsnya buat kalian. Nomor 1, buffer. Jadi gue rekomen menggunakan kayak karang jahe ataupun oyster. Walaupun gue nggak suka sih, karena karang jahe itu suka mampetin ini ya, media gitu ya. Cuman ya sebenarnya lu bisa taruh ke tempat yang lebih aman lah ini ya. Atau ya lu buang aja kalau lu udah. Karena karang jahe itu tipikalnya bisa habis. Jadi karang jahe itu maksudnya buffer adalah saat 6,8 pH saat menyentuh 6,8 dia mulai melt. Ataupun dia mulai hancur dan dia mulai mengeluarkan kalsiumnya. Karena basicnya dari karang jahe itu kalsium sebenarnya, kalsium sama magnesium di batunya, sehingga dia bisa mengeluarkan kalsium dan magnesium. Jadi hancurnya dia tuh menjadi air liquid lagi, yang mineral lagi yang balik lagi ke dalam air. Itu kenapa lu bisa ngebuff pH, karena kalsium, KH, pH. Jadi that's why orang pakai oyster sama aja sebenarnya. Cuman karang jahe lebih cepat lumer daripada oyster. So preferensi. Kalau lu kaya, lu nggak mau bentuknya kayak karang jahe yang lebih gampang masalah, lu bisa beli, kita ada namanya Caripsi. Ya, Caripsi aragonite lah itu. Gue pakai itu di kolam.
bentuknya lebih tidak bolong-bolong dan lebih teratur dibandingkan si karang jahe. Jadi kalau lu lebih sultan lu bisa pakai itu, harganya cuma lumayan mahal. Harganya about 500 ribuan something. Gimana ya, lu bisa pakai. Ini mungkin dikasih gambar aja. Oke, kalau lu takut itu ngebuff ya. Jadi intinya ngebuff tuh 6,8 dia terus keluar. Jadi bagus kalau mempunyai ini di dalam akuarium ataupun kolam, no problem. Siapkan triple black water atau baking soda. Jadi lu harus punya dua-duanya. Jadi gue rekomend menggunakan Azu triple black water atau lu memiliki namanya baking soda. Kalau lu pingin lebih cepat lagi, lu bisa menggunakan calcium carbonate. Itu pakai kayak Red Sea atau air laut punya kayak byproduct yang naikin kalsium. Cuman biasa tuh di koi ataupun itu terlalu cepat. Jadi gue lebih baik lu menggunakan baking soda yang masih NaCO3 kalau nggak salah. Ya something like that lah gitu. Jadi lu bisa pakai baking soda lebih mudah dan lebih stabil. Ingat reaksinya untuk baking soda tuh nggak langsung instan. Jadi misalnya lu mau naikin, paling bener naikin tuh adjustnya 0,2 ya, 0,2 pH. Jadi pH nggak boleh naik lebih dari 0,2. Jadi lu tuang, ingat besoknya lu tes, jangan langsung, karena nggak langsung instan. Biasa pH-nya tuh besoknya baru ganti. Oke? 3, pastikan aeration yang cukup, karena aerasi yang cukup di atas 6 mg per liter itu udah oke. Lu nggak usah pusing sampai tinggi banget sebenarnya kalau nggak mau, tapi di atas 6 mg per liter itu udah oke sekali. Aerasi yang cukup itu juga cepat membuang karbon dioksida di dalam air lu. Jadi orang bilang kenapa lu gunakan pompa gede banget, aerator gede banget. Itu exchange water dari oksigen ke karbon dioksida extremely insane. Jadi karbon dioksida kalau kebuang di udara, more oksigen di dalam air lu, sehingga lu punya oksigen bisa mencapai 7 lebih. Kayak di kolam kita karena dingin, itu kita di atas 8. Tanpa menggunakan aneh-aneh, ozon gua nggak nyalain apa-apa tuh udah 8. Jadi lu nggak usah pusing harus pakai ini, easy kok sebenarnya 8 itu. Jadi gedein flow water lu, aerationnya di udara, pergantian air itu gedein aja. Gitu. Oke. Suhu relatif di 20-28 karena suhu yang sangat-sangat tinggi juga mulai ngedeplete banyak banget oksigen di dalam air pastinya. Stabil is the key pastinya ya. Oke. Habis itu mineral ya. Kalau lu mau naikin pH secara lebih santai dan lebih proporsional, lu bisa menggunakan kayak Kuria Vitality karena itu isinya montomorolite clay. Gua nggak bisa ngomong lah. Cuman itu bahan yang memang cocok untuk punyain mineral yang kaya mineral, memiliki KH yang bagus, CA yang bagus, Mg yang bagus untuk ikan-ikan kalian atau koi kesayangan kalian. Oke? Intinya jelas kenapa kalian harus punya ini, karena ikan stres pasti akan tumbuh secara lambat. Jadi kurang lebih bagusnya ini dijaga dengan baik-baik. Oke, jadi hari ini gue udah bahas sama kalian mengenai pH, apa itu asam dan basah. Habis itu ada lagi hard water, soft water, mid breakernya. Jadi jangan kepancing kalau misalnya orang salah ngejelaskan. Ini cara yang benar untuk ngecek GH yang benar. Caranya seperti ini, penggunaan produknya juga seperti ini. Oke, terus habis itu apa hubungan antara KH, pH, dan amonia. Ini kita udah jelaskan. Amonia ada 2 tipe, pH-nya ada sekian tipe, dan caranya untuk lebih stabilin pH. Jadi menurut gua ini akan bagus banget buat teman-teman untuk mengerti ke depannya bagaimana caranya mendapatkan pH yang lebih ideal untuk kolam ataupun tank kalian. I think that's about it. Terima kasih banyak buat nonton video kita hari ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian lagi untuk membuat akuarium kalian atau kolam kalian lebih baik lagi ke depannya. Thank you, take care, bye.